Salam kerahiman. Selamat tahun baru. Kita bertemu lagi di hari pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru. 1 Januari 2021. Semoga Bapak Ibu semua sehat, sukacita, diberkati Tuhan. Dan mari kita lanjutkan acara menggali rahmat ini agar kita boleh semakin tahu akan kasih Tuhan, dan terutama dalam bulan Januari ini kita akan bahas tentang belas kasihan Tuhan. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari diary nomor 1, nomor 47 dan 48. Nomor 1. Oh kasih abadi, Engkau memerintahkan supaya gambar kudus-Mu dilukis. Dan Engkau mewahyukan kepada kami sumber kerahiman yang tak terselami. Engkau memberkati siapa saja yang menghampiri sinar-Mu, dan jiwa yang serba hitam akan berubah menjadi seputih salju. Oh Yesus yang manis, disinilah Engkau membangun tahta kerahiman-Mu untuk membawa sukacita dan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Dari hati-Mu yang terbuka, ibarat dari suatu sumber yang jernih, mengalirlah penghiburan kepada hati dan jiwa yang bertobat. Semoga pujian dan kemuliaan bagi gambar ini tidak pernah berhenti mengalir dari jiwa manusia. Semoga pujian kepada kerahiman Allah meluap dari setiap hati, kini dan pada setiap saat dan selama-lamanya. Nomor 47. Sore itu ketika aku berada di dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Dari balik jubah itu terpancarlah 2 sinar besar. Yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Dalam keheningan aku terus menatap Tuhan. Jiwaku tersentak oleh rasa takut, tetapi juga oleh sukacita yang besar. Tidak lama kemudian, Yesus berkata kepadaku, "Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus Engkau andalanku." Aku ingin supaya gambar itu dihormati, mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. 48. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. Itu yang akan kita bahas bersama-sama. Oh kasih abadi, Engkau memerintahkan supaya gambar kudus-Mu dilukis. Ini menjadi satu hal yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina pada tanggal 22 Februari 1931 di Plok. Ya. Itu yang diminta oleh Yesus. 2. Engkau mewahyukan akan memberkati siapa saja yang menghampiri sinar-Mu, dan jiwa yang hitam akan berubah menjadi seperti salju. Itu yang Yesus janjikan kepada Suster Faustina. Di dalam gambar kerahiman ilahi, Engkau membangun tahta kerahiman-Mu untuk membawa sukacita dan pengharapan untuk manusia yang berdosa. Dari hati-Mu yang terbuka mengalir penghiburan pada jiwa-jiwa yang bertobat. Semoga pujian dan kemuliaan bagi gambar ini tidak pernah berhenti mengalir dari jiwa manusia. Dan semoga meluap dari setiap hati, kini, setiap saat, dan selama-lamanya. Itu yang menjadi harapan dari Suster Faustina ya. Ini menjadi pesan penting untuk kita para devosan kerahiman ilahi. Semoga pujian dan kemuliaan bagi gambar ini. Kita memuji gambar ini bukan gambarnya ya, tapi
pesan apa yang tersirat dari gambar tersebut, karena melalui gambar itu Yesus memberikan banyak rahmat, banyak berkat. Semoga pujian tidak pernah berhenti mengalir dari jiwa manusia. Jadi kita diharapkan, kita yang sudah tahu, kita terus menerus secara rutin memuji Tuhan. Tapi sekaligus kita juga mewartakan, memberitakan, menceritakan hal ini pada orang lain, supaya mereka juga ikut memuji dan memuliakan gambar ini tidak pernah berhenti. Jadi selalu pujian mengalir dari jiwa manusia, meluap dari hati ya. Jadi bukan hanya sekedar dari mulut, tapi pujian itu meluap dari hati, kini, sekarang, setiap saat, dan selama-lamanya. Itu menjadi PR kita semua. Selanjutnya di nomor 47, waktu itu Suster Faustina ada di dalam kamarku, melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Sering kita lihat ya dari gambar Tuhan yang Maha Rahim, gambaran Yesus memakai baju berwarna putih, jubah putih. Atau ada juga yang putih berkilauan, putih keemasan. Sampai ada yang agak-agak warnanya agak-agak kuning keemasan. Tangannya terangkat, sikap memberi berkat. Tangan kirinya menyentuh jubahnya di bagian dada. Dan dari balik jubah terpancar dua sinar. Sinar merah dan sinar pucat. Suster Faustina melihat tampilan tersebut, melihat penampakan tersebut, dikatakan jiwaku tersentak oleh rasa takut. Tapi juga ada sukacita yang besar. Dan Yesus berkata, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat. Dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku. Aku ingin supaya gambar itu dihormati. Mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Jadi Yesus sudah mengungkapkan keinginannya, aku ingin supaya gambar ini dihormati. Mula-mula di kapelmu. Pada waktu Yesus berkata kepada Suster Faustina, kalau Yesus berkata kepada kita, mula-mula di kapelmu, di diriku sendiri, di rumahku, di tempat kerjaku, di lingkunganku ya. Tuhan ingin gambar itu dihormati. Saya pernah satu kali ke kantor seorang teman, ternyata tepat jam 3 dia bilang dia mau izin dulu sebentar, dia masuk ke dalam dan ternyata dia menyalakan lilin dan dia berdoa jam kerahiman di hadapan gambar Yesus yang Maha Rahim. Itu yang diminta oleh Yesus ya, lukislah gambar seperti yang engkau lihat. Dan melalui gambar tersebut, aku berjanji. Yesus katakan seperti itu. Pertama, jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Kita semua tahu ya, suatu hari akan meninggal, suatu hari akan mati ya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya baca di grup WA pemberitahuan tentang 2 Romo SJ masih muda ya, tapi meninggal. Jadi memang kematian itu akan datang, cepat atau lambat. Tapi di sini Yesus berjanji, jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Kedua, jiwa yang menghormati gambar itu sudah sejak di dunia ini, sekarang ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Khususnya pada saat kematian. Jadi kita ini punya musuh. Tapi Yesus berjanji kita akan mengalahkan musuh-musuh kita. Khususnya saat kematian. Karena saat kematian itu juga ada musuh kita yaitu si jahat. Yang mau mengambil, merebut roh kita, jiwa kita untuk dia kuasai.
Dan Yesus berjanji yang menghormati gambar ini, dia akan menjaga kita, akan membela kita. Khususnya kita akan bisa mengalahkan musuh-musuh kita, khususnya pada saat kematian. Saya sering cerita ya, beberapa kali cerita tentang orang-orang yang menghadapi ajal. Dia melihat ada bayangan hitam di sekitar tempat tidurnya. Juga Suster Faustina diminta oleh Yesus berdoa koronka untuk seseorang yang sedang sekarat, dan memang Suster Faustina melihat orang itu sedang dikelilingi oleh roh-roh bayangan-bayangan hitam yang menanti menunggu untuk mengambil roh tersebut pada saat dia meninggal. Pernah juga ada satu cerita di mana baru meninggal dan ada teman yang bisa melihat bahwa roh itu sedang ditarik-tarik antara si bayangan hitam dan si bayangan putih. Jadi di saat-saat terakhir juga kita harus tetap hati-hati, kita harus tetap berjaga karena ada musuh-musuh. Seperti yang Yesus katakan ya. Tapi jangan takut. Kita akan bisa mengalahkan musuh kita khususnya pada saat kematian. Dan janji Tuhan yang ketiga, aku sendiri akan membelanya bagai kemuliaanku sendiri. Jadi kita yang menghormati gambar, yang memuliakan, kita akan dibela oleh Yesus sebagai kemuliaanku sendiri, katanya ya. Itu yang mau kita ingat, bahwa Allah itu begitu berbelas kasih kepada kita semua umatnya. Dia memberikan sarana-sarana, dia memberikan banyak bantuan untuk supaya kita hidup benar, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita tidak kehilangan hak kita ya. Kita kembali ke refleksi diri kita masing-masing. Hari ini 1 Januari, hari pertama di bulan yang pertama di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kita perlu membuat resolusi yang baru, tujuan hidup atau rencana yang baru di tahun 2021 ini setelah kita mengalami tahun 2020 dengan masa pandemi yang sampai sekarang pun belum berakhir. Tapi artinya kan kita tetap harus jalanin hidup ini ya, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar acara ini, acara menggali rahmat ini dari bulan Mei, mungkin sudah banyak juga masukan pencerahan yang didapat. Dan bulan Januari ini kita akan bahas tentang belas kasih. Bagaimana belas kasih Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan, Tuhan jelaskan pada kita betapa Dia Allah yang berbelas kasih. Tuhan memberikan kita modal, wadah untuk kita bisa praktek, bisa mengenal, bisa mengerti, bisa mengalami belas kasih Tuhan itu, yaitu melalui gambar kerahiman ilahi. Dengan kita menghormati gambar, kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kalau kita berdosa, dosa kita hitam, kita akan bisa putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti salju. Dengan kita menghormati gambar, kita juga akan memperoleh sukacita dan pengharapan. Kita akan memperoleh penghiburan. Oleh sebab itu, mulai tanggal 1 ini kita mari bersama-sama memuji, memuliakan kerahiman Tuhan. Kini, setiap saat dan selama-lamanya. Karena dikatakan sekali lagi oleh Tuhan, kalau kita menghormati gambar, maka kita tidak akan binasa. Kita akan bisa mengalahkan musuh-musuh kita, bahkan musuh pada saat kita akan meninggal. Dan kita akan dibela oleh Tuhan sendiri. Itu suatu janji, suatu bekal, suatu rahmat yang kita mau terima dari Tuhan untuk menemani perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau izinkan kami untuk masuk ke tahun yang baru. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di tahun 2020, dan kami juga mohon rahmat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bimbingan-Mu, perlindungan-Mu untuk kami masuk di tahun 2021 ini. Dengan masa pandemi yang belum selesai, dengan berbagai banyak hal ketidakpastian, tapi kami semua mau datang padamu Tuhan. Mau mengandalkan Engkau saja. Dan seperti yang Yesus minta, kami mau praktekkan dalam hidup kami sehari-hari untuk menghormati Engkau Allah yang Maha Rahim. Memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan biarlah melalui penghormatan kepada gambar, kami memperoleh janji-janji Tuhan Yesus. Dapat mengalahkan musuh-musuh selama kami di dunia ini, khususnya musuh dalam saat kami meninggal nanti. Juga Tuhan Yesus selalu membela kami sebagai kemuliaan Dia sendiri. Dan juga kami percaya Tuhan bahwa ada janji Tuhan untuk kami semua yang menghormati gambar ini bahwa kami tidak akan binasa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas segala rahmat belas kasih yang Kau curahkan kepada kami. Karena kami manusia yang papa, manusia yang berdosa, manusia yang tidak berdaya, tapi begitu besar cinta-Mu kepada kami sehingga Engkau memberikan wadah gambar kerahiman ilahi untuk kami boleh menimba rahmat yang kami butuhkan setiap hari, supaya kami sehari lepas sehari tetap dapat hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah,
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidup